Setelah Singapura, kini Amerika bakal rebut dolar milik Indonesia. Seperti usaha Presiden Joko Widodo untuk menarik dolar luar negeri tak akan berjalan mulus. Pasalnya Amerika Serikat mulai ancang-ancang merebut dolar dari genggaman Jokowi. Langkah sang presiden untuk membawa pulang dolar dari tangan asing sebenarnya sudah tepat. Tetapi banyak negara-negara lain khawatir bila Indonesia berhasil menarik dolar ke dalam negeri. Seperti yang sudah diketahui, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Sudah sepantasnya para pelaku usaha ekspor menyimpan hasil dolarnya di dalam negeri. Tapi itu hanya menjadi isapan jempol belaka karena banyak eksportir dibebani oleh negara-negara yang tak ingin Indonesia berdiri sendiri. Misalnya saja Amerika Serikat, siapa sih yang tak kenal dengan negara tersebut? Jika boleh diibaratkan, Amerika itu seperti semut, di mana ada gula di situ ada semut. Sama halnya dengan negeri Paman Sam, di mana ada keributan di situ ada Amerika. Indonesia sebenarnya memiliki valuta asing atau falas, khususnya dolar Amerika Serikat yang lumayan banyak jika dilihat dari surplus neraca perdagangan. Sayangnya para eksportir menempatkan dolar AS mereka di luar negeri, khususnya Singapura. Hal ini membuat pasokan falas di dalam negeri menjadi tiris, tercermin dari cadangan devisa yang terus menurun pada tahun lalu. Neraca perdagangan yang sudah mencatat surplus 33 bulan beruntun, total nilai surplus selama periode tersebut mencapai 113,2 miliar. Berdasarkan data definitif, guna menarik dolar AS yang ditempatkan di luar negeri, Bank Indonesia atau BI merilis atau operasi moneter time deposit valuta asing devisa hasil ekspor TDVALS DHE yang berlaku sejak 1 Maret lalu. Kesuksesan operasi moneter tersebut bisa akan tercermin dari cadangan devisa Maret yang dirilis bulan depan. Dalam TDVALS DHE, BI memberikan bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Singapura. Tujuannya jelas agar bisa menarik valuta asing milik eksportir yang ditempatkan di luar negeri. Berdasarkan data dari Bursa Sekuritas, suku bunga deposito falas yang diberikan BI berkisar antara 4,6% hingga 5,2%. Dengan tenor 1-6 bulan, sementara di perbankan Singapura kisaran 4,12% hingga 4,68%. Tetapi tantangan kini tidak hanya dari Singapura, Amerika Serikat juga bisa merebut dolar AS milik Indonesia. Sebabnya imbal hasil yield obligasi jangan pendek Treasury bill yang melesat tinggi. Berdasarkan data definitif, yield Treasury bill tenor 6 bulan naik 13 basis poin pada perdagangan Selasa ke 5,28%, tertinggi dalam nyaris 17 tahun terakhir. Artinya, yield tersebut lebih tinggi dari suku bunga yang tertinggi yang diberikan BI. Eksportir tentunya akan tergiur dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Apalagi Treasury merupakan aset safe haven. Kedepannya yield Treasury bisa saja terus menanjak. Bank Sentral AS, The Fed, menegaskan suku bunga acuan Federal Fed Rate FFR bisa naik lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya. Data ekonomi terbaru datang lebih kuat dari yang diharapkan. Powell juga menegaskan laju kenaikan suku bunga bisa kembali ditingkatkan jika diperlukan guna bisa mengendalikan inflasi. Pada Desember lalu, The Fed memproyeksikan puncak suku bunga berada di kisaran 5% hingga 5,25%. Dengan pernyataan Powell tersebut artinya kemungkinan lebih tinggi lagi. Berdasarkan perangkat Fed Watch milik CMC Group, pelaku pasar melihat puncak suku bunga The Fed berada di kisaran
4,5% hingga 5,75%.